Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ya, udah mau di penghujung ya, di penghujung semester nih ya, semester kedua ya. Ya nggak, semester 2 ya, nggak terasa ya, kita belum pernah tatap muka sama sekali. Tapi udah mau 1 tahun aja ya. Semoga bisa segera tatap muka nanti ya di semester depan kalau pandemi semua sudah berkurang dan mungkin sebagian besar masyarakat itu sudah divaksin ya. Kalian sudah ada yang vaksin belum? Belum ya? Belum ya. Kalau guru dan dosen itu sebagian besar sudah divaksin ya. Saya alhamdulillah sudah divaksin ya. Beberapa dosen-dosen yang tidak memiliki penyakit penyerta ya atau komorbid itu alhamdulillah sudah melakukan vaksinasi ya COVID-19 ya. Alhamdulillah tidak ada efek samping yang bermakna ya setelah dilakukan vaksin. Memang setelah vaksin itu kayak meriang ya, kayak nggak enak badan ya memang ya, ketika habis vaksin pertama. Habis vaksin kedua juga seperti itu, tapi, tidak berlangsung lama alhamdulillah ya, karena kan tubuh harus beradaptasi ya dengan dimasukkannya, vaksin tersebut ya. Nanti kalau misalnya vaksin juga diberlakukan untuk, mahasiswa ya misalnya ya, siswa, karena untuk menunjang pembelajaran ya ke depannya agar bisa segera tatap muka, saya rasa kalau misalnya yang tidak memiliki penyakit penyerta, harus segera divaksin ya. Baik, masih semangat ya bulan puasa ini ya, puasa semua yang muslim? Yang muslim puasa ya, alhamdulillah ya. Jadi tetap semangat walaupun kita di bulan Ramadan ya. Nggak terasa ini udah berapa ya? Udah tinggal berapa kali pertemuan lagi ya, Promkes ya. Saya ini udah di ujung-ujung kan. Semua dosen sudah masuk atau ada yang masih belum? Bu Nani ya nanti siang ya untuk mengganti yang minggu lalu katanya ya. Iya, iya Ibu, Bu Nani untuk mengganti minggu lalu. Terus minggu depan itu yang promosi kesehatan di berbagai setting, Bu. Berarti sudah pelaksanaan ya, minggu depan itu sudah pelaksanaan, penyuluhannya ya. Nanti setelah materi kita akan sedikit bahas tentang, persiapannya ya. Setelah itu habis kan UAS ya, berarti minggu depannya lagi berarti UASnya itu, sebelum lebaran ya bisa jadi ya. Tapi kalau untuk jadwal UAS itu mengikuti jadwal yang, dari Unsri ya nanti ya, biasanya berbarengan. Jadi bisa jadi, sesuai mapping itu bisa jadi juga mungkin nanti ada minggu tenangnya dulu ya untuk, belajar ya. Nanti untuk jadwal UAS mengikuti jadwal yang dari Unsri. Baik, hari ini kita materinya apa? Ada yang tahu materinya hari ini apa? Perilaku. Perilaku? Perilaku pencarian pelayanan kesehatan, Bu. Perilaku pencarian pelayanan kesehatan ya. Sebentar, saya cari PPT-nya dulu. Oke, perilaku pencarian pelayanan kesehatan ya. Materi yang lain-lainnya sudah semua ya, dipelajari ya. Udah mau selesai ya, nggak terasa semester 2 full online ya kalian ya, angkatan 2020 ya, 1 tahun itu full online. Mungkin kalian sendiri antar sesama teman belum pernah tatap muka? Atau ada yang pernah tatap muka? Berjumpa langsung? Ada yang pernah? Ada Ibu beberapa. Ada beberapa yang mungkin satu daerah atau deketan ya rumahnya ya. Bentar loading ya. Nah, ini sudah terbuka. Apakah sudah muncul?
Sudah, Ibu. Sudah ya? Ini sudah muncul? Oke. Sudah Bisa muncul, Bu. terlihat ya, perilaku pencarian pelayanan kesehatan ya. Kira-kira belajar apa ini kita? Oh ya, apa namanya, sambil kita mulai, tolong kameranya diaktifkan ya, karena biar tahu kalau kalian berada di sana dan mendengarkan dengan baik ya. Ada yang tahu kira-kira kita belajar apa? Perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Jadi di sini kita akan mempelajari ya, karena kenapa pentingnya promosi kesehatan itu, mungkin kalau kalian lihat di mapping kan ada belajar dasar psikologi perilaku, ya. Kan kemarin sudah ya, sama Bu Liza kalau nggak salah ya, ada belajar tentang perubahan-perubahan perilaku, ya. Kenapa kita belajar juga tentang perilaku? Kira-kira? Nah, ini meeting has been upgraded by the host and now includes unlimited minutes ya. Jadi nggak mati-mati ya nanti ya. Ini Zoom yang basic atau Zoom yang belum pernah dipakai? Pernah dipakai, Ibu. Hah? Belum pernah dipakai, Bu. Ya, biasanya kalau yang belum pernah dipakai kan dia apa namanya bisa upgrade ya. Jadi unlimited minutes tadi ya. Makanya saya minta dari mahasiswa aja, karena dari saya itu nanti mati-mati per 40 menit ya. Mau pakai Zoom bagian, itu sudah banyak banget break room-nya ya. Udah ada mata kuliah semester atas, ada ujian skripsi, ada tutorial ya. Jadi banyak banget nanti kecampur-campur mahasiswanya bingung-bingung ya. Balik lagi, kenapa kita mempelajari tentang perubahan-perubahan perilaku di dalam promosi kesehatan? Kenapa? Ada yang bisa kasih pendapat nggak kira-kira? Izin jawab, Ibu. Ya, silakan Angga. Baik, menurut saya, kenapa kita harus belajar perilaku? Perilaku setiap manusia itu kan unik ya, Bu ya. Responnya itu berbeda-beda ya, Bu ya. Nah, hal ini juga pasti ada kaitannya dengan konsep sehat sakit menurut individu, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, perilaku setiap orang berbeda-beda berkaitan dengan konsep sehat sakit dari manusia itu sendiri ya, bagaimana mempersepsikannya ya. Ada lagi? Terima kasih Angga. Ada lagi yang lain yang mau memberikan pendapat? 91 nih, berkurang. Berkurang, siapa yang terkeluar dari Zoom? Tolong segera masuk ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, jadi di dalam kita memberikan promosi kesehatan, ya itu tidak hanya sekedar kita, misalnya ngasih edukasi atau hanya memberikan materi kepada sasaran kita, ya. Tetapi tujuan akhir, ya kan belajar kan yang sasaran, prinsip kemarin ya di awal-awal ya. Tujuan akhir dari kita memberikan promosi kesehatan adalah adanya perubahan perilaku, ya. Misalnya nih kalian kan memberikan edukasi atau promosi kesehatan ke masyarakat yang wilayahnya itu setiap tahun atau setiap saat itu ada kejadian diare yang berulang misalnya, ya. Nah, kalian edukasi, kalian berikan promosi kesehatan. Tujuannya kan bukan hanya cuap-cuap aja ya. Bukan hanya misalnya program promosinya ini udah berjalan, tidak hanya itu. Tetapi tujuan akhir dari kita memberikan promosi kesehatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku dari masyarakat sasaran kita tadi.
ya, agar daerah tempat tinggalnya tadi misalnya menjadi lebih bersih supaya tidak ada lagi kejadian diare atau menurun ya dengan adanya perubahan perilaku misalnya menerapkan pola hidup bersih sehat ya PHBS ataupun yang lainnya ya sesuai dengan yang kita edukasi ya tapi tujuan akhirnya itu adalah perubahan perilaku ya dari sasaran kita tersebut ya jadi misalnya kalian mengedukasi yang kelompok yang saya fasilitatornya misalnya ya judul topik untuk promosi kesehatannya itu adalah promosi kesehatan pada remaja ya, kesehatan reproduksi, ya. Jadi kan tujuan akhir dari memberikan promosi kesehatan tersebut adalah supaya remaja tersebut mampu menerapkan kebersihan, ya, menjaga kebersihan di daerah reproduksinya, ya. Apalagi misalnya karena remaja itu baru-baru misalnya khususnya untuk perempuan ya, misalnya itu baru mengalami menstruasi, bagaimana cara membersihkannya segala macam daerah kewanitaan. Nah, itu kan tujuannya adalah perubahan perilaku yang lebih baik ya. Makanya di promosi kesehatan itu kita juga mempelajari perilaku. Nah, perilaku mungkin yang kemarin kan sudah ya, dasar psikologi perilaku dan lain-lainnya itu sudah dipelajari. Nah, hari ini kita belajarnya perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Karena setiap orang itu akan berbeda tadi yang seperti dikatakan Angga tadi ya. Ada yang misalnya nih kalau sakit kalian misalnya nih kalau yang mengalami batuk pilek misalnya beda-beda nggak responnya. Ada yang minum obat aja di rumah ya. Ada yang langsung ke IGD misalnya. Ada yang ke klinik praktek dokter misalnya ya. Ada yang macam-macam ya. Ada yang hanya chat di salah satu aplikasi kesehatan misalnya ya, bertanya obat apa yang baiknya dikonsumsi segala macam. Nah, itu kan termasuk perilaku pencarian pelayanan kesehatan ketika kita merasakan sesuatu penyakit tertentu ya. Kita lihat nih. Perilaku masyarakat sehubungan dengan pelayanan kesehatan. Ya, jadi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana seseorang atau masyarakat itu mencari pelayanan kesehatan. Ya, setiap orang kan berbeda. Enggak semua orang kalau sakit kan ke rumah sakit, ya enggak? Bener enggak? Enggak semua orang ya. Ada yang misalnya ke dukun bahkan ya, atau ke pengobatan alternatif ya, atau ke macam-macam lah ya. Kalau kalian sendiri nih saya tanya, kalau misalnya mengalami sakit tertentu, berobatnya kemana? Atau memilih pelayanan kesehatan apa? Biasanya yang pernah mengalami sakit atau misalnya yang pernah mengeluhkan sesuatu. Biasanya kalau mencari pelayanan kesehatannya ke fasilitas mana? Puskesmas, Bu. Ke klinik dokter, Bu. Ke rumah Ada yang ke sakit. klinik dokter ya, ada yang ke puskesmas, ada yang ke rumah sakit, kan macam-macam ya. Setiap orang kan persepsinya berbeda-beda. Mungkin ada yang mikirnya, oh kalau hanya sekedar sakitnya ringan, cukup ke puskesmas misalnya ya. Tapi kalau misalnya sakitnya berat, itu perlu ke IGD misalnya ya, ke rumah sakit ya. Nah ini ada beberapa perilaku masyarakat sehubungan dengan pelayanan kesehatan ya. Yang pertama itu ada tipe. Jadi kalau dibuat TikTok ini ada yang tipe tidak melakukan kegiatan apa-apa, ya, no action, ya. Aduh nih muka saya kok hilang-hilang ya pakai virtual background ya. Nggak apa-apa lah ya, cuma ada ini aja. Sudahlah matiin aja ya virtual background-nya ya. Nggak tahu kalau di laptop saya ini nggak bagus kalau pakai virtual background ya. Nah, tadi ya ada yang no action ya, tidak bertindak atau melakukan apa-apa. Ada yang berpersepsi bahwa suatu penyakit itu akan sembuh sendiri, ya nggak? Ada nggak yang seperti itu? Ya, ada yang misalnya kalau batuk pilek ya, ini kan penyakit biasa ya, nggak diobatin juga nggak apa-apa, nanti akan sembuh sendiri. Ada yang tipe seperti itu, ya. Ada yang tindakan mengobati sendiri, ya, self treatment. Ada yang self treatment. Jadi misalnya, oh nanti aku kalau misalnya batuk pilek aku minum ini aja, banyak-banyak minum vitamin C, terus minum air anget ya, terus macam-macam lah ya. Itu mengobati
sendiri ya, atau misalnya minum air hangat, minum jus lemon segala macam lah ya, itu tindakan untuk mengobati sendiri secara mandiri ya, secara personal perception ya. Jadi misalnya kalau kita badannya panas, kita langsung kompres sendiri ya, itu lebih ke self treatment ya, atau memilih, oh biasanya kalau aku panas atau misalnya flu sedikit itu saya langsung minum Panadol misalnya, ada yang seperti itu ya. Jadi itu punya persepsi sendiri-sendiri ya, self treatment. Terus yang ketiga itu mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional ya, atau traditional remedy ya. Jadi ada beberapa masyarakat ya, perilakunya itu ada yang misalnya kalau misalnya tadi ya sakit tertentu dia lebih memilih akupuntur misalnya ya, atau bekam ya, sering dengar ya, atau dibekam, aku kalau dibekam sembuh, kalau minum obat aku nggak sembuh, ada yang kayak gitu ya. Ada yang, aku lebih senengnya itu dipijat ya, kalau habis dipijat itu lebih enakan biasanya, kalau minum obat nggak ada perubahan, ya tadi ya macam-macam, lebih ke tradisional ya, atau menggunakan, obat-obatan herbal. Ya misalnya dia lebih sukanya minum, oh kata nenekku misalnya ya, kalau misalnya kita sakit ini, kita harus, minum air rebusan, apa namanya, sirsak misalnya ya, ada nggak yang seperti itu misalnya macam-macam lah ya. Lebih misalnya, oh daun sirsak itu direbus dengan, sekian, misalnya 10 lembar daun sirsak direbus dengan, 1 liter air selama beberapa jam, misalnya nanti airnya diminum, ya itu lebih ke pemilihan tradisional tadi ya, traditional remedy. Atau misalnya kalau demam, kalau ibu saya dulu waktu saya masih kecil ya, apa namanya, saya demam itu percayanya dikompres pakai daun kembang sepatu misalnya ya, ada nggak yang pernah kayak gitu? Tahu daun kembang sepatu mungkin yang dari luar Palembang tahu nggak? Ya. Nah, macam-macam lah ya, itu lebih ke traditional remedy ya. Terus yang keempat, mencari pengobatan dengan membeli obat-obatan ya. Tadi misalnya kalau misalnya demam dia langsung minum paracetamol, atau kalau dia merasa nyeri dia langsung minum, asam mefenamat, ya kan yang obat-obat yang biasa kita konsumsi ya. Kalau misalnya dia mengalami, infeksi dia langsung, membeli antibiotik ya, mengkonsumsi antibiotik langsung, ini ya, membeli obat-obatan atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu sesuai dengan keluhannya tadi. Ya, kalau misalnya dia mengalami mual muntah, dia lebih memilih untuk meminum, omeprazol atau ranitidin ya. Nah, itu langsung, obat-obatan. Kan macam-macam ya. Yang kelima ada juga yang mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan modern yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta. Misalnya tadi puskesmas, rumah sakit ya, yang punya, lembaga, ya maksudnya yang ada, apa namanya, pengobatan modern yang diadakan oleh pemerintah atau swasta tadi ya, baik, rumah sakit pemerintah maupun, rumah sakit swasta. Ya ada kan, kayak ada yang, batuk pilek sedikit langsung ke rumah sakit, ada juga ya yang seperti itu ya. Nanti kalau kalian dinas di IGD ya, itu macam-macam. Ada yang kita rasa ini kayaknya nggak penting ke IGD, tapi dia ke IGD ya. Ada yang, apa namanya, udah sakitnya keras tapi dia nggak mau ke rumah sakit, ya ada juga kan? Mhm mhm. Bentar ya. Mohon maaf ya. Nah, terus kita lanjutkan, yang keenam itu mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern yang diselenggarakan oleh dokter praktek ya, atau private medicine ya, seperti klinik-klinik praktek pribadi ya, ada yang seperti itu kan. Oh males nih kalau rumah sakit kan ngantrinya panjang misalnya ya, kalau ke poli atau, puskesmas juga, lama nunggunya misalnya ya, lebih ke praktek dokter langsung aja deh, nggak apa-apa misalnya bayar mahal tapi, cepat penanganannya ya, ada yang seperti itu, ya macam-macam. Ya jadi ada 6 tipe ya, ada 6 tipe ini ya, perilaku masyarakat yang sehubungan dengan pencarian pelayanan kesehatan ya. Kalian termasuk yang mana kira-kira? Masuk yang mana?
Jadi ada yang ke puskesmas, rumah sakit berarti masuknya ke nomor 5 ya. Kalau saya sendiri ini lebih ke nomor 4 kayaknya ya. Jadi kayak, saya misalnya kalau saya, pilek sedikit atau misalnya apa, saya langsung biasanya ya, nggak langsung, buru-buru ke rumah sakit atau jarang menggunakan obat-obat tradisional ya, karena saya sendiri tidak terlalu memahami ya, kalau misalnya, oh pakai daun ini, pakai daun itu misalnya ya. Bentar. Mohon maaf ya, terputus. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya konsep atau, kerangka kerja pelayanan kesehatan ya. Kategori, pelayanan kesehatan itu ada yang, berorientasi pada publik ya, ada yang berorientasi pada perorangan ya. Kalau publik kan, lebih ke umum ya masyarakat seperti, puskesmas, rumah sakit ya, pelayanan kesehatannya ya. Kalau yang, berorientasi pada perorangan atau pribadi tadi lebih ke private medicine tadi atau, klinik pribadi atau praktek dokter ya. Nah, Anderson dan Newman ya mempersamakan 3 dimensi dalam kepentingan utama dalam pengukuran dan penentuan pelayanan kesehatan ya. Jadi menurut, teori Anderson dan Newman ya, itu seseorang atau masyarakat, memilih suatu pelayanan kesehatan itu sesuai dengan 3 hal ini ya, tipenya, tujuannya, dan juga unit analisisnya ya. Secara teori ya, ternyata kita itu memilih suatu pelayanan kesehatan ya. Kenapa misalnya kita memilih rumah sakit, kenapa kita memilih, puskesmas ya kalau kita sakit berobatnya, kenapa kita memilih lebih ke tradisional ya, itu menurut Anderson dan Newman itu berdasarkan 3 hal ini. Ya kita lihat nih, tipe ya. Tipe digunakan untuk memisahkan berbagai pelayanan kesehatan antara satu dengan yang lainnya, ya. Anderson dan Newman menunjukkan bahwa ada perbedaan kecenderungan-kecenderungan jangka panjang dan jangka pendek untuk berbagai tipe dari pelayanan, ya. Contoh, rumah sakit, puskesmas, klinik, atau home care. Ya, jadi tipenya itu tipe yang tadi, yang perorangan atau yang publik ya, yang apa namanya, misalnya yang rumah sakit besar atau rumah sakit kecil, rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah. Nah, itu tipe ya. Lebih memilih, tipe, "Oh, saya nggak mau deh berobat ke rumah sakit pemerintah," misalnya, karena rumah sakit pemerintah itu biasanya lama antrinya, panjang ya kalau di poli, atau ada yang berpikiran, "Oh, rumah sakit pemerintah gimana ya?" Misalnya ya. Nah, tapi, kalau swasta mungkin ada yang berpikir, "Swasta aja lah, nggak apa-apa bayar mahal, tapi pelayanannya lebih memuaskan." Misalnya ada yang berpikiran seperti itu ya, padahal ya belum tentu juga ya, tidak semua, apa namanya, pasti setiap rumah sakit itu memberikan pelayanan yang terbaik ya. Nah, itu tipenya. Terus yang kedua tujuan, ya. Tujuan kita itu sakit apa, ya, mau berobat apa, ya. Nggak mungkin kan kalau kita misalnya nih, kita ada keluhan di penyakit dalam, tapi kita berobatnya ke THT misalnya ya. Atau misalnya kita mau ini sudah gawat darurat ya, tapi kita datangnya ke tidak ke IGD ya, tapi ke poli misalnya ya. Kalau gawat darurat kan harusnya ke IGD ya, nggak perlu, ke poliklinik ya. Nah, itu macam-macam ya. Jadi tujuannya yang pertama ada yang primary ya, atau perawatan pencegahan, preventive care. Itu kalau perawatan pencegahan seperti preventive care ini kita harusnya lebih ke mana? Misalnya ya, kalau layanan puskesmas itu kan harusnya, apa namanya, tujuannya itu lebih ke preventif ya, pencegahan, ya. Jadi sebelum ada timbulnya penyakit, misalnya kita membutuhkan perawatan pencegahan, edukasi, itu
tujuan dari puskesmas, ya. Biasanya ke puskesmas misalnya ya, contoh, atau ke yang fasilitas lainnya yang ada fasilitas perawatan pencegahan, ya. Terus secondary, ya, perawatan perbaikan, ya, individu ke tingkat semula dari fungsionalnya, ya. Jadi misalnya perawatan perbaikan di sini misalnya pasien pasca operasi, mau pemulihan, ya, atau, misalnya yang mau melakukan fisioterapi, ya, kan fisioterapi itu termasuk perawatan perbaikan, ya. Terus yang ketiga itu tersier, ya, stabilitas dari kondisi yang memperhatikan penyakit jangka panjang, ya. Penyakit jangka panjang di sini misalnya, penyakit-penyakit degeneratif, ya, atau, non communicable disease, penyakit diabetes, ya, hipertensi, terus apa lagi, ya, beberapa penyakit-penyakit yang sering dialami, kita ya, manusia, ya. Itu misalnya diabetes, itu berobatnya ke mana, ya, yang lebih, apa namanya, komprehensif ya tempatnya karena membutuhkan perawatan jangka panjang. Misalnya bahkan ada, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada home care-nya, atau yang bisa ya tadi ya, memberikan pelayanan kesehatan di rumah ya, home care ya. Atau, misalnya tenaga kesehatannya itu bisa dihubungi 24 jam ya, yang ada layanan, on call, ya macam-macam, ya. Karena penyakit jangka panjang itu kan untuk pengobatan jangka panjang biasanya. Terus yang keempat ada kustodial, ya atau kebutuhan pribadi dari pasien dan tidak dihubungkan dengan perawatan penyakit, ya. Contohnya apa? Misalnya nih, ada yang merasa, mmm pengen perawatan muka ya, kebutuhan pribadi ya. Sebenarnya mukanya udah baik, tidak ada penyakit tertentu, tapi pengen glowing, misalnya kan klinik kecantikan ya, ke klinik kecantikan, ya itu termasuk ke kustodial ya. Atau itu kan nggak berhubungan dengan penyakit ya, kita kan sehat kondisinya ya, datang ke klinik kan kondisinya sehat. Atau misalnya tidak ada keluhan sakit gigi, tapi giginya pengen dibersihkan, atau pengen dipasang kawat gigi. Nah, itu termasuk kustodial, ya tidak ada kaitannya dengan, perawatan penyakit tertentu, atau pengen hanya sekedar konsultasi atau apa namanya, ya yang tadi ya, biasanya lebih ke klinik kecantikan tadi, ya karena tidak ada kaitannya dengan penyakit tertentu, ya. Itu tujuan, ya tipe, tujuan, satu lagi yang terakhir adalah unit analisis, ya. Unit analisis ini di sini secara teori juga tidak dijelaskan secara mendalam ya, di buku juga tidak ada. Kalau kalian lihat buku di awal kemarin saya tunjukkan ya, buku promosi kesehatan ya, yang Noto Atmojo, ada yang sudah punya? Atau hanya slide dari dosen aja? Unit analisis di sini lebih ke cost ya. Kalau saya baca-baca teorinya itu lebih ke cost. Jadi misalnya nih, saya pilihnya mau ke puskesmas aja atau rumah sakit pemerintah karena bisa pakai BPJS misalnya ya. Misalnya ada yang, "Oh nggak apa-apa rela bayar mahal," tapi dia pilihnya rumah sakit swasta. Ya lebih ke cost atau pembiayaan ya. Tuh. Cukup jelas sampai di sini? Ini udah masuk subtopik lainnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah cukup jelas, saya lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan di-cut aja, nggak apa-apa, ya. Ini tipe umum dan model penggunaan pelayanan kesehatan, ya. Tujuan penggunaan model pelayanan kesehatan yaitu ya, melihat hubungan kedua belah pihak antara faktor penentu dan pengguna pelayanan kesehatan, ya. Jadi tipe umum dan model penggunaan pelayanan kesehatan itu tujuannya apa? Ya, melihat hubungan kedua belah pihak antara faktor penentu dan penggunaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, melihat kebutuhan masa depan tentang pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menentukan ada tidaknya pelayanan dari pemakaian pelayanan kesehatan yang berat sebelah, ya. Nanti saya jelaskan ya maksudnya. Yang keempat, menyarankan adanya kebijakan serta perubahan-perubahan yang diinginkan. Yang kelima, menilai pengaruh program atau upaya-upaya pelayanan kesehatan yang baru. Nah, untuk yang pertama, ya tujuannya penggunaan model pelayanan kesehatan tertentu dari masyarakat itu adalah untuk misalnya ini memberikan pelayanannya baik atau tidak,
ya. Misalnya kita memilih pelayanan kesehatan tersebut misalnya karena, oh perawat di sana itu baik-baik ya, welcome ya, benar-benar caring ya. Terus, apa namanya, yang kedua itu melihat kebutuhan masa depan tentang pelayanan kesehatan. Apalagi tadi kan yang tipe tersier misalnya ya, yang pengobatan jangka panjang. Itu melihat nih nanti, karena saya akan lama nih berobatnya, kalau misalnya saya di rumah sakit ini cocok atau enggak. Karena dia ada program-program home care, ada program-program misalnya, on call ya 24 hour, terus apa namanya, untuk ke depannya ya, pelayanan kesehatan ke depannya itu dia melihat nanti misalnya ini, bisa ada bahkan layanan hospice ya untuk, di rumah sakit ya. Nah, yang ketiga menentukan ada tidaknya pelayanan dari pemakaian pelayanan kesehatan yang berat sebelah. Tadi misalnya masih berkaitan dengan yang pertama ya, misalnya kalau yang, eee, BPJS itu diperlakukan seperti apa misalnya ya. Tapi kalau yang misalnya menggunakan asuransi pribadi atau asuransi yang seperti apa ya, prudensial, biasanya kan AXA atau yang lain ya, itu lebih lebih bagus misalnya pelayanannya ya, kita memilih pelayanan kesehatan kan ada nggak pelayanan yang seperti itu kadang-kadang ya. Kan kalau saya lihat ya, di beberapa rumah sakit swasta aja ya, nggak hanya rumah sakit swasta sih, rumah sakit pemerintah juga ya. Kalau kalian lihat ya, di antriannya aja ya, di antrian depan, itu, loket antrian BPJS dengan loket antrian, pasien umum itu berbeda, ya nggak? Ya, dari situ aja kan, apa namanya, berarti, pelayanan kesehatan tersebut ya sebenarnya ada juga berat sebelahnya ya. Kenapa dibedakan? Kan asuransi, satunya dari pemerintah, satunya dari swasta sebenarnya ya. Tapi ya karena mungkin mungkin ya kalau asuransi swasta itu kan, eee, untuk biaya apa ya istilahnya itu, biaya apa ya, premis ya, biaya apa saya lupa, intinya adalah yang dibayarkan per bulannya itu lebih besar dibandingkan, kalau kita menggunakan BPJS misalnya ya. Sehingga ya mereka, nggak mau misalnya, ngantri lama atau misalnya digabung sama yang antrian BPJS ya, sehingga loket yang antrian BPJS dengan loket antrian, asuransi di luar BPJS ataupun mandiri itu dibedakan biasanya ya. Terus menyarankan adanya kebijakan serta perubahan-perubahan yang diinginkan ya, bisa menerima masukan ya intinya ya, rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang kita tuju itu, bisa menerima saran ya. Misalnya ada apa namanya, tempat kritik dan sarannya lah ya. Terus yang kelima itu menilai pengaruh program atau upaya-upaya pelayanan kesehatan yang baru ya. Bisa dilihat program-programnya apa saja ya, terus apa yang sudah dilakukan fasilitas tersebut untuk mendukung kesehatan di masyarakat ya, itu. Terus ini tujuan tipe-tipe kategori penggunaan pelayanan kesehatan ya. Nah, kita bahas. Bentar ya. Mohon maaf ya, terpotong. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan.
tujuan tipe-tipe kategori penggunaan pelayanan kesehatan. Yang pertama ada model demografi ya atau kependudukan. Yang kedua ada struktur sosial. Ketiga ada sosial psikologis. Yang keempat ada sumber keluarga. Yang kelima sumber daya masyarakat. Yang keenam model organisasi. Yang ketujuh model sistem kesehatan dan yang kedelapan model kepercayaan kesehatan ya. Seperti apa ini kita lihat ya. Nah, jadi tujuan ya tipe-tipe kategori penggunaan pelayanan kesehatan ya. Jadi kenapa seseorang ya atau pelayanan kesehatan tersebut ya dipilih ya oleh masyarakat ya. Ada yang model kependudukan ya. Dalam model ini variabel yang dipakai adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga. Di sini maksudnya di sini kurang jelas ya. Tapi yang saya tahu ya, di sini misalnya ya, untuk seseorang memilih pelayanan kesehatan ya berdasarkan letak ya atau jarak ya. Letak atau jarak untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ya. Jadi misalnya nih, kalian domisilinya daerah mana ya, nggak mungkin kan pilih fasilitas pelayanan kesehatan yang terlalu jauh misalnya dari tempat domisili ya, kecuali misalnya harus dirujuk ya. Kalau kalian nanti dinas di Rumah Sakit Muhammad Hussein ya, Rumah Sakit Umum Kota Palembang, Rumah Sakit Umum di Palembang ya, punya Kementerian Kesehatan ya, termasuk RSUP Umum Pusat. Karena di RSUP itu rujukan dari berbagai daerah biasanya ya. Termasuk ada yang dirujuk dari Bangka Belitung ya, ada yang dari Bengkulu bahkan ya, dirujuk ke RSMH ya karena dia termasuk RSUP ya, Rumah Sakit Umum Pusat ya. Nah, ada juga yang misalnya, ke puskesmas ini aja karena lebih dekat jaraknya, ya, atau ke rumah sakit ini aja lebih dekat dari rumah misalnya ya, selain memperhatikan, tipe dan tujuannya, ya. Nah, model struktur sosial atau social structure ya, dalam model ini ya, variabel yang dipakai adalah pendidikan, pekerjaan, kebangsaan. Ya, jadi untuk kita ya melihat suatu pelayanan kesehatan ya, itu biasanya untuk memperhatikan pendidikan, pekerjaan, dan kebangsaan ini ya, sosial ya, lebih ke pelayanan sosialnya ya. Apakah misalnya dengan status sosial tertentu itu akan diperlakukan secara baik di suatu pelayanan kesehatan ya. Ini sosial psikologis ya. Secara ini dalam model ini variabel yang dipakai untuk ukuran dari sikap dan keyakinan individu ya. Variabel sosio-psikologis pada umumnya terdiri dari 4 kategori. Pengertian kerentanan terhadap penyakit, pengertian keseluruhan dari penyakit. Jadi kita memilih suatu pelayanan kesehatan itu berdasarkan persepsi atau pemahaman kita tentang penyakit yang kita rasakan dan juga apakah pelayanan kesehatan tersebut bisa mengatasi atau mengobati dari penyakit yang kita rasakan. Ya, ada kan yang berpikir bahwa kalau misalnya aku ke pelayanan kesehatan tersebut itu nggak bisa nih untuk pengobatan penyakit yang aku rasakan. Ya, ada juga ya rumah sakit tertentu kan itu tidak melayani semua, misalnya ya seperti klinik-klinik dokter atau klinik-klinik praktek pribadi ya. Ada yang khusus penyakit dalam aja ya, ada yang khusus kandungan misalnya atau yang lain-lainnya ya. Model sumber keluarga, family resource model ya, dalam model ini variabel yang dipakai adalah pendapatan keluarga, cakupan ini lebih ke untuk ini ya sebenarnya ya, penelitian ya. Model sumber daya masyarakat atau community resource model. Pada model ini, tipe model yang digunakan adalah penyediaan pelayanan kesehatan atau sumber-sumber di dalam masyarakat dan ketercapaian dari pelayanan kesehatan yang tersedia. Ya. Terus yang berikutnya, sebentar ya.
Masih mute ya suaranya. Mohon maaf terpotong ya. Model organisasi ya. Jadi dalam model ini bagaimana ya praktek atau pelayanan kesehatan tersebut ya. Misalnya ini kan ada rumah sakit atau klinik praktek itu yang pribadi ya, punya 1 orang. Ada yang misalnya grup ya. Ada yang ada beberapa dokter kan praktek di situ ya. Sifat dari pelayanan ya, membayar langsung atau bisa tidak ya, bisa cicil mungkin ya, atau bisa menggunakan, non tunai ya, macam-macam ya. Letak dari pelayanan, tempat pribadi atau rumah sakit atau klinik ya, di rumah atau di rumah sakit atau di klinik ya. Model sistem kesehatan, health system model ya. Model sistem kesehatan mengintegrasikan ya ke 6 model yang sebelumnya tadi ke dalam model yang lebih sempurna ya. Melihat karakteristik predisposisi ya atau predisposing ya, faktor predisposisi itu pendukung ya, karakteristik faktor pendukung ya. Misalnya ada fasilitas apa enggak, tambahan atau tidak ya. Nih sama seperti karakteristik pendukung ya, enabling, kebutuhan ya, need ya. Hampir sama semua ya sebenarnya. Yang berikutnya model kepercayaan kesehatan atau health belief model ya. Munculnya model ini didasarkan pada kenyataan bahwa masalah-masalah kesehatan ditandai oleh kegagalan orang atau masyarakat untuk menerima usaha pencegahan dan penyembuhan penyakit yang diselenggarakan oleh provider ya. Tadi ya kepercayaan lebih mirip juga yang psikologis ya, sosial psikologis tadi ya. Misalnya tadi kalau berobat ke sini nggak sembuh ya, jadi dia bilang sama tetangga atau teman, nggak usah berobat ke sana, nanti nggak sembuh. Misalnya ya, ada juga yang seperti itu. Kan lebih baik ke dokter ini atau ke rumah sakit ini misalnya. Kegagalan ini akhirnya memunculkan teori yang menjelaskan perilaku pencegahan penyakit, ya, preventive health behavior. Oke, habis materinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih konsentrasi atau enggak? Atau sudah pada sibuk? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi? Kayaknya ini nggak terlalu sulit ya, karena kan ini lebih ke intinya adalah bagaimana seseorang atau tindakan ya atau perilaku seseorang dalam mencari pelayanan kesehatan. Ya intinya adalah itu saja, ya. Jadi kita sebagai masyarakat ya yang misalnya mengalami sesuatu penyakit tertentu ya, kita lebih ke memilih pelayanan kesehatan apa ya. Jadi tidak ada misalnya oh lebih baik ke rumah sakit, lebih baik ke sini, tidak ada benar dan tidak ada salah sebenarnya ya. Seseorang tersebut memilih pelayanan kesehatan. Ada yang misalnya lebih ke nggak mau ke rumah sakit pokoknya ya, nggak mau ke dokter ya, tetapi maunya pengobatan alternatif tadi ya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya, karena itu salah satu bentuk ikhtiar ya, usaha seseorang untuk sembuh dari penyakitnya ya. Saya sendiri ada tetangga nih ya, ada tetangga saya. Sedikit sharing ya. Minum air putih dulu. Ya, ini mau minum baik tak gitu. Ya. Baik. Kakak nggak puasa. Ya, mohon maaf ya terpotong ya. Nah, jadi ada pengalaman ya tetangga saya kemarin baru-baru ini dia terdiagnosis mengalami mioma uteri ya. Ada yang tahu mioma uteri? Ada miom ya, mungkin miom pernah dengar nggak? Jadi intinya ada sesuatu yang tumbuh di dalam rahimnya ya. Ada benjolan lah ya, salah satu jenis tumor ya, salah satu jenis tumor jinak ya sebenarnya ya. Nah, dia berpersepsi bahwa sebenarnya kan kalau secara medis ya, mioma uteri itu harus dilakukan operasi untuk pengangkatan ya. Jadi dilepaskan ya, diangkat miomnya itu. Miom itu kayak benjolan kayak bakso ya, bukan kayak bakso juga ya, intinya bulat ya, yang tumbuh di dalam rahim seseorang ya, wanita. Nanti belajar di semester 3 kalau nggak salah atau 4 ya, ada di keperawatan maternitas ya. Nah, itu dia lebih memilih pengobatan alternatif ya. Sempat cerita sama saya karena dia tahu kan ada tetangganya ya yang medis lah ya, orang medis ya. Jadi
dia sempat nunjukin hasil lab segala macam ya. Dia nanya, "Mbak gimana ya?" katanya, "Kalau saya operasi gimana ya? Tapi saya takut," katanya gitu kan. Tapi dari rumah sakit dia sudah cek-cek rumah sakit segala macam sudah ya. Tapi dari rumah sakit kan menyarankannya operasi pasti ya kalau di rumah sakit. Nah itu dia bilang kan, "Gimana Mbak, operasi nggak Mbak ya?" Ya kalau saya sebagai tenaga kesehatan ya, maksudnya lebih mempelajari secara medis itu lebih menyarankan untuk dioperasi ya. Kebetulan kan keperawatan maternitas ya, saya keperawatan maternitas bidang ilmunya. Nah jadi, tapi dia bilang gini, "Takut Mbak kalau dioperasi." Nah, takutnya itu bukan karena apa, karena dia pernah ada trauma dulu waktu, sebelum menikah ya, sebelum menikah itu pernah operasi operasi apa ya, eee, dia cerita itu ya, operasi ini, apa namanya, FAM ya, FAM itu ada yang tahu nggak? Fibroadenoma mame ya, jadi pernah ada benjolan juga di daerah payudara dulu ya, dia cerita, waktu sebelum menikah ya. Nah, ketika dia operasi FAM itu, dia ya agak-agak syok lah ya melihat kamar operasi, terus kayak sendirian, katanya cerita dengan saya seperti itu. Nah, sehingga dia tidak mau lagi, ya katanya, "Nggak mau ah kalau masuk ruang operasi itu kayak kayak sedih banget," katanya, "kayak diapain kita, sendirian banget," katanya kayak gitu, ya. Jadi setiap orang kan punya persepsi sendiri-sendiri ya, ada yang oh, kalau saya mengalami hal tersebut, saya pokoknya langsung mau operasi, kan ada yang seperti itu. Nah, dia lebih memilih jadinya sekarang itu pengobatan, tradisional ya, seperti akupuntur ya, terus dia katanya kan dia lebih banyak sharing-sharing ya, kata orang kan biasanya seperti itu ya, kata orang kan kalau ini harus banyak mengkonsumsi ini misalnya ya, jangan banyakin makan gula lagi atau apa ya, banyak lah ya disaran-sarankan oleh orang ataupun apa namanya, tetuah ya, biasanya neneknya dari, intinya turun-temurun ya. Nah, itu lebih memilih pengobatan alternatif seperti itu. Ya jadi sampai sekarang belum dioperasi. Nah, alhamdulillah kan saya sarankan untuk follow up ya, dicek. Kan mioma itu bisa diukur misalnya berapa senti diameternya ya. Nah, alhamdulillah walaupun dia nggak operasi itu setelah beberapa bulan dia menjalani pola hidup yang lebih baik dan juga menjalani pengobatan alternatif tadi ya, itu miomanya jadi mengecil ya, walaupun tidak hilang secara semuanya ya, secara keseluruhan, tapi, diameternya tadi yang awalnya berapa senti, sekarang, lebih kecil jadi berapa senti, ya. Jadi itu setiap orang kan beda-beda ya memang. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa, oh harus ke sini, tidak ya. Kita bisa menyarankan, tapi kita tidak bisa memaksakan ya. Karena setiap orang kan punya pilihan ya. Kita nggak bisa, "Oh pokoknya harus ke rumah sakit Bu," nggak bisa nih ya, harus, kalau kita sebagai tenaga kesehatan lebih sarankan secara medis. Tapi setiap orang kan tadi ya, ada yang ternyata ada trauma di masa lalu, ternyata nggak sanggup misalnya untuk pembiayaan segala macam, ya. Jadi setiap orang itu punya, pilihan yang berbeda-beda, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait materi